Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini diambil dari Almanah HKBP yang tertulis dalam Imamat pasal 10 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan latar belakang nats kita ini, kenapa disampaikan? Karena memang kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh anggap remeh, apalagi menonjolkan selera, keinginan sendiri, secara khusus ketika kita beribadah. Jadi sebenarnya di tengah-tengah pelayanan di Bait Allah, sudah ada orang-orang yang dipilih untuk melakukan tugas-tugas dalam peribadahan. Misalnya sebelum nats kita diberitahukan bahwa Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun yang sudah menjadi imam yang bertugas di Bait Allah untuk membawa persembahan umat kepada Allah. Tetapi Allah kemudian menghukum mati mereka karena ketika mereka mempersembahkan kurban itu, mereka mempergunakan sumber api yang asing kepada Allah. Soalnya sejak Kemah Suci atau boleh kita katakan Bait Allah didirikan, api di mezbah persembahan telah dinyalakan. Api itu menyala terus dan api itulah menjadi sumber dan tempat persembahan. Tetapi ternyata ketika Nadab dan Abihu hendak menyalakan api, mereka tidak mengambil api itu dari sumber api yang sudah ada di Kemah Suci tersebut. Dan juga mereka langsung membakar ukupan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh imam besar, yaitu Harun. Jadi dengan apa yang mereka lakukan, sepertinya mereka tidak menghargai hukum yang sudah ada, dan juga sekaligus mereka seolah-olah sengaja melakukan pemberontakan kepada pemimpin imam yang sudah ada, yaitu Harun sendiri. Oleh karena itulah Tuhan marah dan menghukum mati mereka. Saudara-saudaraku, seperti judul kita, Allah adalah kudus. Oleh sebab itu setiap orang yang mau beribadah kepadanya haruslah mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Dengan kata lain, melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan hanya kemauan sendiri, dengan selera sendiri, melainkan juga harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan dalam nats ini, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaran Musa. Jadi kalau seseorang menunjukkan kesembronoannya atau sikap sembarangan dalam melayani Tuhan, itu sama dengan menunjukkan sikap yang tidak menghargai Tuhan. Oleh sebab itulah dalam nats ini ditegaskan kembali, haruslah kamu dapat membedakan yang kudus
dengan yang tidak kudus. Untuk itu saudara-saudaraku, di dalam bertugas sebagai pelayan Tuhan, sekaligus juga sebagai jemaat Tuhan, marilah kita menunjukkan kesungguhan hati kita ketika beribadah. Janganlah ada di antara kita menganggap sepele, anggap remeh ketika beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, Allah adalah kudus. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Untuk itu, mari kita tunjukkan kesungguhan hati kita ketika kita melayani dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang kudus. Untuk itu kuduskanlah kami melalui tuntunan Roh-Mu, terlebih di dalam setiap pelayanan dan ibadah kami, sehingga tidak satu pun kami yang bertindak dengan sembrono atau anggap remeh, apalagi menonjolkan selera kami sendiri, sehingga tidak menjaga kekudusan-Mu. Ampunilah kami Bapa atas sikap-sikap kami yang tidak menjaga kekudusan-Mu, dan hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.